Puan itu. Ya. Ya. Vodka, menikah mais, suasana sikap, dicudura ayu katanya. Oh baik. Kabar berhembus dari Sumatera. Saat Menteri Pertahanan Safri Samsudin tengah sibuk mengevakuasi korban bencana, tiba-tiba telepon khusus dari Presiden Prabowo masuk. Isinya bukan sekadar arahan penanganan darurat, melainkan sebuah pesan strategis yang mengait langsung ke memanasnya Asia Timur, Jepang, Cina, dan masa depan stabilitas kawasan. Pertanyaannya, kenapa percakapan singkat itu begitu penting untuk Indonesia? Konteks pentingnya telepon ini. Di tengah kepadatan krisis domestik, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus kepada isu global yang kian panas, hubungan Tokyo-Beijing yang baru saja mencapai titik paling tegang dalam beberapa tahun terakhir. Pernyataan PM Jepang Sanai Takaichi yang dinilai lebih keras terhadap Beijing, terutama terkait Taiwan, membuat situasi kian sensitif. Cina merespons dengan nada tajam. Ketegangan diplomatik langsung merembet ke bidang ekonomi dan keamanan. Di momen itulah Presiden Prabowo menghubungi Menhan, memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur yang telah menjadi fondasi negara sejak awal kemerdekaan, politik luar negeri bebas dan aktif. Dan lebih jauh lagi, menegaskan satu prinsip penting. Indonesia tetap konsisten mendukung kebijakan One China Policy. Kenapa One China Policy sangat penting bagi Indonesia? One China Policy bukan sekadar kalimat diplomatik yang diucapkan dalam konferensi. Ini adalah pondasi hubungan Indonesia-Cina selama puluhan tahun. Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Mulai dari nikel, batu bara, CPO, sampai elektronik dan komponen industri, arus perdagangan dengan Beijing mencapai ratusan ribu kontainer setiap bulan. Dan di sisi investasi, proyek infrastruktur strategis seperti smelter, kereta cepat, hingga industri energi banyak bergantung pada kerja sama keduanya. Artinya sederhana, setiap kali hubungan Tokyo-Beijing memanas, Indonesia terkena imbas ekonomi langsung. Karena itu, konsistensi mendukung One China Policy bukan keberpihakan, melainkan sebuah langkah rasional untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan menghindari efek domino yang bisa menekan jutaan lapangan kerja di dalam negeri. Peringatan Presiden soal sikap keras Jepang. Namun pada saat yang sama, Indonesia tidak boleh mengabaikan Jepang. Tokyo tetap menjadi salah satu investor terbesar, penguasa teknologi industri otomotif, energi, dan manufaktur Indonesia. Karena itu, Presiden Prabowo memberikan pesan, hati-hati terhadap sikap Jepang yang semakin keras terhadap Beijing. Bukan karena Indonesia anti-Jepang, bukan juga karena Indonesia condong ke Cina, tapi karena ketegasan Tokyo, ditambah peningkatan koordinasi keamanan mereka dengan Amerika Serikat, dapat mendorong respon balasan Beijing. Dan jika ketegangan berubah menjadi langkah militer atau ekonomi, ASEAN, termasuk Indonesia, akan menjadi daerah terdampak pertama. Indonesia melihat risiko itu. Indonesia membaca dinamika itu. Dan Indonesia memilih pendekatan tegas namun hati-hati, menjaga keseimbangan tanpa memicu kecurigaan dari kedua pihak. Mengapa Presiden menekankan bebas aktif? Presiden memahami satu hal. Di dunia yang semakin terbelah antara blok-blok kekuatan besar, negara yang tidak cermat akan kehilangan ruang gerak. Indonesia tidak boleh terjebak, tidak boleh condong, tidak boleh dikunci dalam orbit negara manapun. Bebas aktif bukan slogan. Ia adalah strategi bertahan sebuah negara kepulauan besar yang ekonominya tumbuh pesat dan militernya terus berkembang. Bebas dari tekanan geopolitik, aktif dalam menjaga stabilitas kawasan. Dengan pendekatan ini, Indonesia bisa menjaga hubungan bisnis dengan Cina, tetap mengembangkan kerjasama teknologi dengan Jepang, berkolaborasi dengan Amerika Serikat di bidang kemanusiaan dan keamanan maritim, sambil tetap dihormati oleh semua pihak sebagai negara yang tidak dapat dipaksa memihak. Telepon itu adalah pengingat. Jangan kehilangan keseimbangan. Dampaknya untuk postur pertahanan Indonesia. Bagi TNI, pesan ini memiliki implikasi langsung. Di tengah memanasnya keadaan di Asia Timur, Indonesia harus mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan tanpa menimbulkan provokasi. Yang perlu diperkuat adalah pengawasan maritim dan udara, agar TNI bisa membaca perubahan aktivitas militer asing di sekitar Laut Natuna dan jalur Alki. Kesiapan diplomasi militer, latihan bersama tetap dilakukan, tetapi dengan komunikasi terbuka untuk menghindari salah tafsir. Kerjasama intelijen, memperkuat deteksi dini terhadap eskalasi regional yang dapat berdampak pada Indonesia. TNI tidak sedang dipersiapkan untuk memihak. TNI sedang dipersiapkan untuk stabilitas.
Telepon singkat dari presiden kepada Menhan mungkin tampak sepele. Tapi di baliknya, ada strategi besar untuk menjaga agar Indonesia tidak terseret arus konflik Jepang-Cina yang terus memanas. Ini adalah diplomasi yang tenang namun tajam, kebijakan yang tegas namun berhati-hati, pendekatan yang menjaga martabat Indonesia sebagai negara yang berdaulat, disegani, dan tidak mudah digiring dalam pertarungan kekuatan besar. Terima kasih telah menonton. Dan jika ada analisa atau data kami yang keliru, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.